Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar cara menggunakan Lumion. Jadi berbeda dari tutorial sebelumnya. Jadi hari ini aku bakal nge-share sedikit pengetahuan tentang menggunakan Lumion karena aku belum pernah ya nge-share pengetahuan tentang ini di YouTube ini. Jadi kalian bisa langsung aja coba. Kalian tinggal ikutin aja step-stepnya. Kayaknya modeling ini aku juga bakal kasih ke kalian biar bisa langsung kalian coba. Untuk step pertama, ingat, pertama kali modeling kalian juga harus bagus. Kalau misalnya kalian yang pengen bikin dari awal ya modelingnya. Nah, saya itu kalian mau, kalau nggak mau pakai modeling aku sih oke juga. Nah, ini aku bakal kasih ke kalian juga. Nah, step pertama ya modeling kalian harus bagus dulu. Jadi, nah kan kalian bisa lihat sendiri aku cukup detail lah ngerjainnya. Nah, ini kenapa aku taruh horden di dalam. Inilah salah satu ininya supaya bagus gitu. Maksudnya itu hasilnya tuh real gitu. Kalau pakai horden tanpa harus aku taruh lampu di dalamnya. Nah, itu salah satu triknya lah yang biasanya aku pakai kalau misalnya aku render. Kalian bisa coba aja nanti. Emang ngaruh sih memang horden ini. Jadi karena kita pakai Lumion 8, kalian harus save as datanya. Nanti kalian langsung save, nggak usah kalian export collect file, kalian langsung aja save as. Itu bikin aja SketchUp 8 atau SketchUp 7. Nah, nanti kalian importnya langsung ke si Lumionnya. Aku nggak bisa tunjukin ke kalian karena berat bro. Aku karena sambil ngerekord kan. Kalau misalnya nggak sambil ngerekord sebentar aja bisa aku tunjukin. Nah, nanti kalian bisa langsung import filenya. Ini kan setelah kalian kerjain udah selesai semua. Ini aku langsung close aja, nggak butuh lagi karena udah aku save as. Nanti kalian tinggal save as saja. Modelingnya udah ada. Nah, aku terus diimport. Kalian bisa import dari sini. Nah, kalian import di sini nih. Nah, biasanya dia kan dari awal kan, mana dia? Kita coba ya misalnya dari awal. Nah, ini kan tampilan awal nih. Tuh, bisa tampilan awalnya begini. Nanti kalian pilih aja yang plain. Setelah masuk yang plain, kalian langsung import aja. Nah, ini plain. Nah, ini kalau misalnya kalian berat modelingnya, kalian bisa turunin resolusinya di sini. Nah, nih kan biasanya dia full nih, full kayak gini nih. Nah, kalau resolusinya full, dia bakal kayak gini nih bentuknya. Bakal makan banyak banyak apa spek lah gitu. Jadi kalian bisa turunin jadi 25. Nah, ini untuk ngatur speknya biar kalian nggak terlalu berat. Nah, jadi ini pengetahuan dasar aja ya di Lumion, aku bakal share ke kalian. Ya, sekalian ngerender juga. Nanti bakal ada ngerender juga. Jadi di sini kalian bisa langsung import modelnya yang tadi kalian sudah save as. Tuh, sini langsung kalian klik aja. Pas kalian klik dia langsung keluar. Karena aku nggak mungkin lagi nih nunjukin ke kalian karena berat bro. Sama ngerekord agak berat. Nah, ini aja yang udah aku simpen aja, nggak terlalu untung lah. Nah, jadi modelingnya udah masuk. Nah, di sini aku bakal ngejelasin. Di sini ada pengaturan cuaca. Misalnya kalian mau ngatur-ngatur cuaca di sini bisa. Cuaca pula. Pagi, siang, malamnya lah gitu pokoknya. Nah, ini untuk awannya, ini untuk mataharinya. Nah, tebalan mataharinya, ini untuk waktu. Ada mau dia malam, siang. Nah, ini kalau misalnya spek kalian rendah, kalian bisa naikin aja ini. Bikin 2 atau 3. Jujur aja sebenarnya aku juga masih belum mumpuni sih spek mesin nih untuk menggunakan Lumion tuh masih belum mumpuni juga.
Kalian bisa lihat sendiri nih ya, mana ya, nih kalian perhatikan tuh, dia nggak, masih too slow dia, belum no recommended. Nah tuh, berarti dia punya Vega kurang nih. Prosesor juga nanggung, tapi RAM sama grafik memorinya masih ngangkat, malah full ya malah ya. Nah itulah kira-kira. Nah, bisa cek sendiri kan. Oke, balik lagi ke sini. Nah di sini sistemnya berbeda dari Enscape. Jadi kalau Enscape kan kita buat di apa, modelingnya sesebelahan sama si SketchUp kan. Kalau ini enggak dia. Nah jadi kalian bisa langsung atur objeknya. Nah ini ada material untuk men-setting material. Ini ada objek. Kalian masuk objek, kalian bikin move mode. Bisa juga sih sebenarnya di sini. Cuman lebih praktis di sini kalau untuk merubah posisi atau merotate atau apa, lebih bagus di sini. Jadi kalian lebih biasa kan. Kalau ke sini nanti dia gimana ya? Maksud itu kalau di sini oke juga, cuman kita kan nggak bisa mematikan gerakan kayak gini nih nanti. Kalau kita biasa di sini kita nggak, nanti kadang-kadang nggak sadar tuh. Pas kita seleksi, ada yang bergerak gitu. Nah, jadi ini untuk mematikannya, bisa gini. Nanti si modeling yang udah kita edit itu, udah kita input itu dia udah nggak bisa digerak-gerakin lagi. Ini ya masih satu ya, masih nggak nampak. Nanti ada masanya dia modelingnya tuh sudah banyak kita setting, kita udah masukin banyak material. Nah itu yang bikin repot nanti. Misalnya kita udah ada bikin pohon-pohon di sini semuanya nanti. Nah nanti pas kita mau mengedit satu aja atau merotate satu komponen tuh udah agak susah. Jadi gunanya itu ini nih. Nah ini filternya supaya dia nggak bergerak. Nah, ada penjelasan aja ya. Kayaknya nanti aja pas komponen-komponennya di sini udah masuk, itu lebih gampang lagi ngejelasin ya kan. Oke. Ini sudah. Nah, ini kita sudah ini. Ini ada merotate, ini ada change height, ini biar dia turun naiknya ada bisa digerak untuk menggerakkan dari atas ke bawah. Kalau ini move mode. Move mode tahu sendiri. Ini size-nya. Jadi itu salah satu tools di move mode, semuanya ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke seperti biasa. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Kesalahannya tuh ya dari awal modeling sih. Jadi kalian harus ingat di sini tuh dia nggak boleh, Lumia ini nggak boleh ada satu celah yang nggak terwarna gitu maksudnya. Kadang kan kita kan nggak warnain kan, kita biarin aja dia kita biarin aja dia ini dia tuh nggak ada warna gitu. Jadi dia default material gitu, tahu kan yang dia warna biasanya abu-abu tuh. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena agak bahaya kayak gitu. Takutnya nanti sesuatu yang aturannya ada warna jadi kena juga. Contohnya kita material. Kalau ini kan jelas nih, ini ada warnanya, ini pasti putih nih. Nah kalau ini kan ada nih batu, dia bakal terseleksi semua yang materialnya sama nih. Batu ini material 12. Nah ini apa nih? Nah ini batu juga. Nah ini juga, ini putih ini biasanya. Nah ini yang nggak ada nih, tuh default material kan namanya. Nah, jadi semua yang default dia bakal ngebacanya itu satu material gitu. Jadi nggak bisa, harus dikasih warna. Nah ini masih, jadi kita tuh nggak sama kayak SketchUp. Kalau material di SketchUp kan walaupun kosong kita bisa langsung warnain kan. Nah kalau di sini nggak bisa, dia harus terwarna semua. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin rumput diwarnain aja. Kalau mau dibikin putih-putih, ini kebetulan agak aman lah karena ini masih terseleksi untuk warna putih aja gitu. Nah ini kita kan langsung setting aja nih, warna putih standar. Nah ini kalian bikin warna putih udah ya, kalian naikkan ke atas.
Ini dia bakal setiap setting material tuh bakal otomatis ada reflection. Jadi kalian harus perhatiin. Kadang kita nggak sadar kan, main bikin aja langsung standar, ternyata ada glossnya, ada reflectionnya. Karena ini kan dinding, nggak mungkin ada glossnya kan. Oke. Nah jadi gitu. Ini yang lain nggak perlu lagi. Kalau misalnya udah tersetting nggak apa-apa. Maksudnya kan ini udah sama warnanya, nggak kayak tadi kan. Kalau tadi kan kayak belang-belang gitu. Nah, oke. Nah ini aspalnya gampang, nggak apa-apa. Ini walaupun agak rusak, dia masih bisa disetting lah gitu. Oke. Aduh. Oh iya, aku belum ngejelasin ke kalian. Enak aja aku gerai-gerain nih. Nah jadi cara ngerainnya sama kayak Enscape, sama kayak main game juga. Kalian bisa coba cek WASD untuk menggerakkan. Jadi sama kayak kita main game. Nah, itu bisa kalian gerak-gerain. Untuk view kanan ke kirinya kalian harus tekan klik kanan sama klik kiri. Wah ini padahal yang ini harusnya dari awal nih dijelasin. Klik kanan klik kiri kalian bisa gerak-gerain. Nah, di sini ada nih. Itu aku lupa jelasin. Oke, jadi itu nggak, kayaknya kalian udah tahu lah itu menurut aku. Nah, jadi kalian setting materialnya semuanya. Ini ada kaca ya. Nah, ini kaca jendela sama pintu sliding. Nah, jadi kalian bisa langsung setting materialnya. Nah, di sini tuh dia udah ada ininya, udah ada materialnya dari si Lumionnya. Ini kita pakai exterior glass panel, ini aja lah cukup. Nah ini kenapa ini ya? Ini aturannya putih nih, salah nih. Ini kita hapus aja nih. Ini kita bikinnya putih. Ini aturannya putih, kenapa jadi ini dia? Agak error padahal putih loh ini. Kita putih aja, nggak nampak juga deh. Nah tuh. Nggak usah dimatiin reliefnya, nggak usah dipakai. Nah, nggak nampak kan? Batu udah hilang loh. Jadi gitu aja caranya buat ngilangin material-material yang nggak jelas ya. Oke, sudah. Nah ini kacanya udah ya. Kita kayaknya harus naikin glossnya. Nah jadi biar lebih bagus, sebaiknya ya menurut aku kita setting dulu ini. Ini kan pantulan glossnya masih nggak jelas nih, tak kemana-mana tuh. Padahal resolusinya udah tinggi nih. Aku pakai. Kenapa aku hidupin resolusinya tinggi? Ini biar kalian bisa ngelihat gitu bedanya. Aku pakai aja yang agak tinggi ya. Nah, karena kan aku mau ngasih ini kan, mau nge-share cara ngerender di sini, jadi harus jelas viewnya. Oke, sorry aja ya, sini banyak suara gerenda karena bengkel di sebelah hidup kan, karena ini aku ngerekodnya siang. Oke, ini ada object like. Nah ini kita harus pakai di sini. Nah di sini ada ini objek kan, berarti di sini kita bisa men-setting komponen lampu, suara, sama efek. Nah di sini kita pakai, aku jarang sih pakai ini sound sama efek, ini mending di ini aja nih, di editing video aja. Biasanya aku pakai untuk itu. Nah jadi ini like, ini ada outdoornya, maksudnya kalau kalian mau cari komponen rumah atau komponen outdoor bisa kalian cari di sini. Nah, ini biasa pohonan nature, ini udah jelas sekali nih. Tuh. Nah, kalian bisa cari mana aja yang kalian mau pakai. Gila, keberat juga ya, sama ngerekord gini. Mobil, jadi bisa nih. Nah, ini ada mobil-mobil transportation. Kenapa aku nggak pakai transportation yang di sini? Karena kan aku nggak ada kebutuhan animasi kan. Jadi aku pakai
modeling dari SketchUp. Aku nggak pakai modeling dari sini karena kalau dari sini dia materialnya nggak bisa diedit. Jadi aku nggak terlalu suka ya kalau untuk render. Jadi mending mobilnya biar bisa aku setting biar jadi tambah real lebih baik. Aku mainnya dari komponen. Cuman ini nggak bisa digerak-gerakin. Bisa sih digerakin, cuman nanti rodanya nggak muter nih. Rodanya si mobilnya. Nah, jadi jelek kan, masa dia mobilnya bergerak tapi rodanya nggak mutar kan, nggak mungkin kan. Jadi aku tuh nggak mau pakai itu, nggak mau pakai apa? Kenapa aku nggak pakai komponen si Lumion? Karena aku nggak ada kebutuhan animasi di sini. Jadi kalau kalian mau bikin animasi nanti kita masuk ke render ini nih, movie ya. Nah nih buat cari bikin step-stepnya nanti. Oke, kita langsung bully aja. Jadi di sini kita cuma ngerender ini aja. Nah, oke, kita setting dulu. Nah ini kita bikin dulu si hitamnya ini. Sama aja lah, kayu sama aluminium ini teman-temannya juga. Oke, gelasnya disamain aja. Katu ketika ini refleksinya tinggiin aja. Gelasnya aja yang kita mainin. Nah sekarang aku lupa ini biar ngerapiin si reflectionnya. Nah ini kita bisa pakai. Nah, biar lebih rapi kan gelasnya. Tiba nah ini gunanya untuk apa? Jadi aku jelasin sama kalian. Ini kayak pusat pantulan apapun yang ada bentuk reflection atau pantulan dia bakal berpusat di sini gitu. Jadi kalau kalian pindahin ini ya bakal berubah tuh reflectionnya. Nah tuh dia pindah. Nah, kalau misalnya kalian taruh di sini, nah dia bakal balik lagi ke sini reflectionnya. Ini harus dipakai ya, wajib pakai. Jadi setiap ngerender harus pakai. Oh, dia bakal berubah terus tuh. Nanti biasanya ada mobilnya nih. Oh enggak. Apakah ada mobilnya? Ah tuh, nggak nampak ya mobilnya, mungkin masih nggak kelihatan. Ya, tapi sebaiknya reflectionnya ditumpuinnya di sini, nggak apa-apa. Nah, karena kan kita mau dapat nanti kan di depan ini kan kita mau dapat pantulan cahaya ke depan ini. Maksudnya itu dia pantulan glassnya itu dia aku mau dapat di depan sini lah. Oke, jadi aku taruh apa ini namanya? Ini namanya reflection control namanya. Ya cukup itu aja. Langsung kita setting yang lain lagi. Kayaknya harus di fullin lah. Tanpa harus full juga oke sih, nggak ada masalah. Karena bukan di sini setting awalnya. Kenapa aku fullin? Karena kan aku mau ngasih material, ngasih tutorial di sini. Jadi harus kelihatan bagus kan. Nah ini kaca-kaca mobil semua di setting, nggak ada yang boleh lewat. Nggak boleh ada yang lewat. Kalian terserah aja nih mau setting yang mana duluan. Nah, kalian atur aja nih mana gloss yang bagus. Nah, ini aluminium, stainless, sama lah teman-temannya lah. Daripada nyari, mending settingnya aja langsung. Nah nih. Nah itu kan ada teksturnya sedikit kan si stainlessnya. Ini semua agak ini di scale ini nih. Nah, sama relief. Nah, relief ini dia kayak ngasih tekstur gitu. Nah, mending nggak usah. Jadi ini reflection dibiarin. Nih kalian turun ini si gloss. Oke, mantap.
Yang kelihatan aja sih kalian ada itu masih ngantuk juga, udah tidur 6 jam. Oke. Oh ini apa ini? Ya turunnya hitam ini. Ada nyempil pula warna. Ya nggak. Ah inilah nih kalau nggak diwarnain. Perfection. Ah ini sama stainless. Nah, ini kita ganti stainless. Boom. Ah, kalian atur aja tuh mana bagus close-nya. Kok masih ada tidak benar ya. Gitulah pokoknya. Oke, mantap kan. Nah ini kalian bikin juga stainless nih. Polish. Aduh. Kalian atur glossnya. Kok dia lagi? Nah ini dia lampu. Nah sekarang agak beda, kita bikin dia punya si ininya nih lampu ya. Ini sudah aku material nih lampu. Jadi kalian harus betul-betul material semua ini. Kalau ada yang miss. Oke, mana dia? Ah, ini lampu nih. Masif. Nah, karena kita nggak pakai lampu hias, kan? Jadi kita bikin dia warna putih aja. Tuh. Karena lampu hiasnya nggak di situ, bro. Kalau udah semua. Ini batunya bisa kalian setting. Ini kalau mau atur dia punya scale. Jadi lebih rapi kan. Nah ini kalau kalian mau bikin batu sebaiknya di bump, karena di sini ngebump nggak gede. Saya itu kalian mau kasih tekstur gitu nggak terlalu berat. Nah dia langsung jadi tuh. Ini reliefnya kalian tinggiin aja karena ini kan batu kan. Tuh lebih ada teksturnya lah gitu. Nah, waduh mengkilat kali. Kayak di clear, Pak. Gelasnya turun nih. Boleh nih. Ah, segini lah. Nah, tuh boleh lah ya. Atur-atur aja. Kalian bagusnya gimana? Tuh. Atas juga udah keren. Nah, ini lantai pula. Lantai. Sama kalian atur aja. Nih kita create normal map. Bam. Udah jadi deh. Ya reliefnya kan tinggal gedein aja nih. Ini juga nih. Ini kita kasih aja normal bump. Nah gitu dia.
Ini gak perlu lagi. Ini juga. Gila sekali. Batu tuh keramik. Bam. Ya, udah oke lah ya. Keren juga. Nah, sudah mantap. Oke, kayaknya bagian rumah nih tinggal satu lagi ya, belum lupa nih. Wow. Atur sendiri aja lah kalau ini, karena mau lebih rapinya kayak mana. Ini lampunya nih. Nah, ini kita bikin emasif. Tapi ini kayaknya emasifnya harus ada warna ini dia. Karena ini kan lampu hias, jadi harus agak 4000K, 3000K lah pokoknya. Terserah aja sih kalau mau bikin IS nya. Nanti kita bakal bikin IS nya juga. Oh, ini ada agak material yang agak aneh nih. Bikin putih aja nih. Bunda Fatih pun datang. Nah, putih. Reflectionnya matiin. Karena kita buat apa? Kasih reflection. Oke, ini kita bikin kaca. Liftnya matiin. Tentara. Oke, wadaw. Udah mantap lah ini. Nah, ini setting lah nih mobil nih. Ini nggak salah aku ada gelas kaca ada. Oh, warna merah. Tuh. Mobil kita setting gloss. Bunga jadi stainless ya. Mobil harus kilat ya, karena mobil ini mah. Oke. Ini dia punya velg. Kasih aja stainless chrome. Temen-temennya juga lah nih. Karena aku juga pakai stainless, pakai ini juga, aluminium pakai ini juga. Bukan tahu orang. Ngolong render nggak nampak kok. Benderang Fatih pun datang. Nah, ini dia. Ini sebenarnya nggak nampak nanti di render, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Glass mana kok glass? Sekarang hitamnya ini nih. Ah, ini kita atur aja nih, sama kayak ban ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bikinnya di apa? Bikinnya di SketchUp, terus kalian import ke sini, nah ini bisa diedit, tapi nggak bisa bikin animasi. Maksudnya itu dia bannya kalian nggak bisa bikin muter. Mati dulu. Itu aja jeleknya.
Nah, walaupun sebenarnya bakal bagus karena kalian bisa setting kan, jadi cantik kan jadi jazznya nih, kan. Cuman itu aja masalahnya, nggak bisa kalian ngerain. Tapi ini kan karena kita ngerender nggak ada kebutuhan animasi kan, kita buat apa juga. Oke, aku nggak mungkin juga ngerender animasi di sini buat berapa jam. Aku 10 detik aja aku udah mau berapa jam itu. Kemarin aku bikin 10 detik itu mau 4-6 jam ya. Capek kali aku nungguin itu. Jadi aku ngasih kalian tutorial ngerender aja lah. Render foto udah. Nggak akan sempat aku mau bikin itu. Sebenarnya sama-sama aja sih. Kalian bisa coba-coba aja sendiri, nggak perlu tutorial sih. Kecuali ya inilah mungkin untuk awal-awal ini oke lah. Maksudnya itu setting material apa semua itu mah harus ada. Sedikit nonton video lah gitu. Kayak aku dulu juga gitu kan. Aku juga dulu belajar dari YouTube lah. Masa aku bikin masa aku kalau nyoba sendiri itu nggak mungkin. Kalau nyoba sendiri pun bisa, cuman nggak akan sebagus pas nonton. Harus nonton juga. Oke. Nah, ini aspalnya kalian bikin. Di sini ada nih aspal. Kalian cari aspal yang bagus. Kita lihat teksturnya bagus apa enggak. Wah, ini baru kali teksturnya. Yang ini lah yang agak buruk sedikit lah gitu, yang ini bagus ya. Di scale lah. Nah nih agak normal ya. Nah baru kalian bikin dia agak hitam nih. Jangan terlalu hitam juga, nanti kayak apa aja. Nah ini. Nah sedikit aja, atur-atur aja lah ini ya, nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu kaku lah ngikutin aku gitu. Padat kali aspalnya. Tuh. Udah oke lah. Buset keren banget lagunya. Iklan YouTube tapi lagunya bagus. Oke, aspalnya sudah. Apa yang belum nih? Nggak ada nih, tinggal lampu-lampuan aja nih ya. Yang belum. Ada yang belum. Rerumputan belum. Nah, ini kita setting rumput. Kayaknya udah semua nih. Cari custom. Mana dia? Rumput nature. Nah. Ini. Oh, jelek kali. Ini udah kayak lapangan bola ini. Yang nature, nggak salah aku ada yang bagus kali. Ini tak. Oh ini nih. Ini oke juga nih. Tapi ada deh yang lebih bagus lagi ya. Ini dia. Tuh. Lebih cakep nih. Gede kali coy. Nah, baru kita naik ke reliefnya full. Jadi agak real gitu kan bentuknya kan rumputnya itu. Cuman sebelah sini kena juga nih pasti. Iya belum disetting, goblok. Tapi nggak apa-apa, nanti ini kan ketutup ya, nggak salah aku. Ketutup rumput. Ketutup rumput. Tutup pohon-pohon lah. Nanti kita tutup pohon-pohon aja. Mampus itu. Oke. Nah, di sini kita setting dulu nih.
Yes like. Nah, yes like itu ada di sini. Di sini ada plan, line like, area like, omni like. Nah, ini ada deh. Aku biasa pakai 13. Nah, kalau kalian mau pakai yang lain terserah. Up to you. Aduh. Kan 13. Like-nya semua. Wadaw lah tuh. Loh, mana yang lain? Nge-lag ya? Oh iya, nge-lag. Oke. Kita seleksi dulu semuanya. Ya Allah. Gimana nih caranya nih, ntar? Aku mau seleksi ininya nih. Move. Ah, itu dia. Jadi kalian bisa seleksi. Baru kalian setting lampunya. Mana yang bagus? Nah. Ini kalau kalian mau lampunya agak melebar boleh juga. Tapi aku lebih suka begini biar nampak gitu IS-nya. Nah, segitu ya cukup. Oke, DLL select. Jadi dia bakal membuang yang udah kita selection. Paham kan? Oke, sekarang kita bikin satu, penuh nggak ya, satu yes lagi nih. Cuman karena kecil juga sih, nggak terlalu nampak ini. Kayaknya nggak usah lah ya. Nanti kalau perlu baru kita pakai lah nanti. Oke, sekarang kita bikin bunga. Settingan bunga-bungaan. Flower per floweran gitu. Oke. Ulang, mantap lagu ya. Oke, kita bikin subjek. Nah, ini objek nature. Iya, ini masih mode move mode deh, salah. Nah, ini kalian cari aja nih mana yang pas. Nah, yang paling susah sih menurut aku Rainer Exterior tuh ini dia. Kita harus ngerti bunga dia. Kita harus ngerti tumbuhan. Karena itu ngaruh loh. Oh, ini pun kalau nggak ngerti susah kita. Kita nggak terlalu apa ya. Jadi apa ya namanya? Saya tuh karena exterior tuh pemanis paling baiknya tuh ya ini tumbuhan-tumbuhan ini. Kalau kita nggak ngerti susah juga. Jadi kita harus tahu-tahu juga nih tumbuhan mana yang bagus. Nah, ini nih setahu aku nih lavender nih yang aku pakai, yang ungu nih. Yang bunga-bunga ini. Itu lavender, salah ini. Ini kan pakai ini dia turuninnya.
Nah, ini size. Asal yang nggak nampak udahlah. Aku mau nutupin itu aja tuh yang nggak ada rumputnya tuh. Aduh jelek ya, nggak bagus. Nah, ini buat size. Kok buat bunga bangkai atau apa? Apalah kena dikit. Move ya. Jadi untuk mengcopy kan tekan klik sampai dia biru baru ALT. Iya ALT ya. Nah itu dia caranya biar dia apa terklik gitu. Kayaknya kasih tombol lagi satu ya di atasnya. Perlu nggak? Apa ya? Nah jadi kalian harus tahu apa itu palem. Nah ini palem nih. Ini harus ngerti kita karena kalau kalian udah masuk desain developer perumahan itu harus ngerti nih mana tumbuhan. Karena setahu aku ya dulu zaman kerja di bidang ini kayak beberapa kali tuh kami survei tempat nyari pohon-pohon palem yang tinggi, yang rendah, yang sedang, bunga-bunga itu harus ngerti gitu. Rumput apa. Jadi nggak segampang itu sih. Jadi kita harus ngerti semuanya tuh. Disitulah terlihat kita tuh profesional itu kan, is. Nah ini apa ini? Ini aku ketolong nih karena sering ngeliat software design aja nih. Karena di software design kan dia udah ngasih tahu tuh nama-namanya apa. Sama aku juga sering ngeliat rumah orang kan. Ini rumah bentuknya apa, terus dia pakai pohon apa, aku udah sering ngeliatin, jadi tahu. Kalau kita nggak ada pengetahuan di situ susah. Nanti kita nggak tahu kan. Oke, sekarang kita untung aja ini aturannya tuh rumputnya tadi di setting gitu. Al select, bam. Nah, yang aku nggak suka di Lumion tuh ini dia. Kalau misalnya kalian mau merevisi, kalian harus ubah modeling ubah ke settingan awal lagi ya. Kalian harus import lagi gitu. Itu aja yang bikin capek. Kalian harus import ulang lagi. Nah, mungkin ada caranya ya. Mungkin aku yang nggak tahu. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, kalian bisa share di komen di bawah. Nah, jujur aja aku kurang terlalu pro ya di Lumion kan. Tapi aku ngerti supaya waktu itu aku udah banyak pengalaman juga sih pakai Lumion ini. Karena terdesak. Karena udah banyak sih aku ngerender di Lumion. Sampai animasinya pun ada. Nanti kalian lihat aja di bio aku tuh banyak kok. Oke. Karena memang nggak ada kebutuhan dipakai buat ngerender animasi itu belum ada. Karena jobnya nggak ada gitu. Bukan nggak bisa belajar, bisa. Cuma masalahnya jobnya tuh nggak ada. Nah, aku tuh belum pernah dapat job satu perumahan besar gitu kan. Nah, itu belum pernah, makanya nggak aku pelajari kali. Ya untuk apa juga ya kan. Jobnya datang baru belajar. Ini kalau belum ada ya ntar aja lah. Malas juga mau pelajari dulu. Tapi harus tahulah sedikit-sedikit kan. Mana tahu mendadak datang dia kan. Nah, iya. Biasanya aku sering juga dulu pakai ini. Tapi untuk ngerender urgent aja. Misalnya butuh 2 hari selesai gitu kan. Modeling 2 lantai 2 hari selesai sama interiornya. Udah, aku kirimnya eksterior dulu. Udah selesai eksterior, aku render aja pakai Lumion langsung. Nah, Lumion kan kalau mau naruh komponen gampang kan. Kita udah ada di sini. Kalau pakai V-Ray kan kita harus bikin proxy dulu. Nah, nanti aku bakal share cara memproxy ya. Bikin proxy itu ya itulah agak repot di
di ini aja, dia di setting materialnya aja. Ini kadang dia ada yang nggak kebaca, ada yang kebaca, itu aja nggak suka ya. Woi, mana nih? Aku tuh mau cari rumput yang panjang itu loh. Rumput tanaman yang panjang itu apa namanya? Mana dia? Left medium. Kemana dia? Ini daun, rock, batu, kaktus, flower. Ada deh yang panjang itu biasanya dia. Ini plant, di plant kayaknya. Nah, dia kayak gini tapi yang panjang mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini kalian rotate aja nih. Itu dia. Unmove. Gak kelihatan juga ya rumputnya. Maksudnya tuh dia punya ini nih, apa? Rumput yang di bawahnya itu memang sih aturnya dikasih material itu, cuman nggak perlu juga ya ternyata. Ini kita gedein lagi ya size-nya. Nah, ini untuk mendouble klik kalian tinggal tekan kontrol aja ya kayak biasa. Gede kali. Nah, segitu doang boleh. Oke, ALT move. Tuh, modelingnya udah mulai banyak kan? Ini nanti bakal aku kasih tahu nih gunanya apa? Yang tadi itu. Apa? DL select. Biar nggak ada yang termove nggak sembarangan gitu. Oke. Nih buat ini nih move ini. Jadi pas misalnya kita mau ngedit ISL-nya kurang bagus nih. Nah, kalian harus matiin dari sini. Jadi yang pohon tuh nggak terseleksi lagi dia. Sekali mau klik langsung kan begini kan. Tuh. Nah, ini rumahnya kena nih. Matiin rumahnya. Nah, rumahnya udah nggak bisa digerakin lagi. Nah, ini aja yang dia nyatu. Mobil untuk nggak ada. Indoor nggak ada. Ya itulah. Pohon-pohonnya udah nggak kena lagi nih. Karena udah aku matiin pohonnya. Nah, kalau misalnya pohonnya hidup, aku seleksi kena pohonnya itu nanti. Wih, mau lilit kali Pak. Nomor lelet nih. Harus di move dulu gila. Al select. Misalnya kita klik semuanya tuh. Nah, ini kena dia. Jadi kita harus klik satu-satu kan agak repot. Nah, caranya yang tadi itu kita matiin dulu semuanya. Itulah pokoknya. Oke, balik lagi sini. Nah, udah semua ya. Jadi sekarang apa lagi nih? Oh, di bagian depan ya. Bagian depan belum. Orang-orangan lah ditaruh di sini satu ya kan. Sales kah apa kayak taruh di sini. Ibu-ibu kah, bawa anak, terserah. Orang-orangan, people, animal. Nah, kalian kalau mau tambah-tambah ya tambah aja. Tapi jangan over ya, nanti jadi jelek. Ini aku taruh sales di sini. Sales. Nah, ini. Wah, ini bukan sales nih, calo nih. Yuk. Ya, Pak. Kenapa?
Bapak ini bakal ngomong terus dia nggak peduli dia. Ya gini Pak. Ya Pak, ngerti aku Pak. Jadi orang-orang ini ada gunanya juga kadang, mempermanis lah. Ya. Butuhkah orang lagi di sini? Anak-anak main pesawat kah? Apakah? Woman. Oh ini ada nih. Uhti juga ada nih. Uhti. Ini ada ibu-ibu nih. Kalau nggak bagus nggak usah dipakai lah. Kata ibu nih, siapa yang ada di rumah aku nih kan ya? Hapus saya jelek lah ibu ini. Nah, udah kita pakai dia aja nih, sales nih. Dah. Cukup ya kan. Nah, sekarang kita setting yang di bagian depan. Kita taruh aja pohon. Tapi jangan pakai taruh pohon yang itu, pohon yang gede-gede. Kita taruh pohon SketchUp aja. Less object. Nah, ini aku bakal kasih ke kalian nanti materialnya nih. Kalian impor aja langsung. Material pula, komponen. Ini kita untuk mempercepat kita bisa langsung scroll aja. Mana dia? Kepalanya di situ. Rotate. Oke. Nah gitu dia. ALT karena belakangnya kita mau taruh kan. Kita rotate juga. Ya Lumion tuh ngerendernya sebentar aja dia. Cuman itu dia butuh speknya agak kuat lah. Kalau nggak terlalu kuat ya sabar-sabar lah bro. Aku aja kalau pakai ini aku masih sering modeling nurunin resolusi. Masih sering tuh kayak gitu. Tapi semua software punya kelebihan masing-masing lah. Ini atap diglos aja lah sedikit deh. Material. Cuman nggak terlalu nampak aslinya sih. Ini udah mulai lelet nih. Ya ampun. Nggak terlalu nampak juga dia. Nggak nampak malah. Oke lah tuh. Jadi di sini kita tuh cuman mengedit material yang nampak-nampak aja, yang nggak perlu ya nggak usah. Yang perlu nih nggak usah nih. Jelek aja kalau kebanyakan. Oke. Berhubung udah di setting semua materialnya, kita langsung masuk aja ke ini ya. Oh ini ada belum nih? Apaan nih? Stainless nih. Ada satu yang belum. Wih, betul. Nah ini matiin. Action. Tapi kenapa ini putih ya? Padahal ini udah aku ini. Oh, pantulannya. Jadi dia cerminnya tuh pantulannya ke ini. Karena dia nangkap sininya doang apa? Nangkap mobilnya doang dia. Oke.
sudah wadaw berasa. Oke, kita setting foto. Nah, di sini settingnya nih. Atau kita save dulu ya, bahaya juga, Pak. Nah, ini kita save. Taruh aja di stop lah. Nah. Ya, ngerti aku, ngerti. Kita build lagi. Nah, ini kita setting juga lah biar lengkap ya kan. Reliefnya kita tinggiin biar nampak terasa gitu kan dia punya ini. Ya udah ya. Buset, bagus-bagus ya. Aku lagi dengar lagu nih, ternyata lagu iklannya bagus-bagus. Harus ada oke nih teksturnya nih. Oke. Foto. Oh, ada yang belum lupa. Ini nih. Belum diputihin nih. Apa jadi warna ini deh? Oke, mantap kan? Udah setting semua. Ini udah oke nih kayaknya view-nya. Nah, di sini dia Lumion 6 sama Lumion 8 nih bedanya. Dia namanya custom style. Jadi kita mau rendernya tuh hasilnya seperti apa. Ada yang tipenya realistic, ada yang down, ada daytime, ada yang night. Kalau mau kalian mode malam, ini interior, ada overcast, ada color sketch, ada watercolor. Watercolor ini kalian lihat ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Kayak skate, hampir sama kayak skate. Nah, kalau yang lain apa nih? Ini color skate. Nah, ini juga bagus kalau di render. Kalau kalian mau nge-share kan ke klien yang nggak bayar. Kalau ada klien-klien yang kira-kira budgetnya setengah, ya kasih ini aja nih. Nggak usah setting kan material capek-capek, gloss nggak usah, kasih aja ini, udah mampus kasih dia udah. Nah ini, kalau dia bayar setengah-setengah, kayak itu ya sih. Nah, ini kita pakai daytime bagus nggak? Man sky-nya kok gitu ya? Aku masih belum tahu nih hasilnya kayak mana nih. Kalau saya sky-nya jelek. Ini kita bakal ngedit sesuai efek yang tadi. Kalau misalnya kita pakai yang tadi ya, ini yang barusan ini. Ini oh nggak bisa ya? Ya ngerti. High cloud master cloud. Nah ini kita atur dia punya sky brightness. Iya makanya sky-nya agak aneh. Kalau putih kayak gini emang bagusnya dia agak putih. Nah ini masih nggak kelihatan karena dia ini apa? Belum tersetting ya high. Karena ini kalau kita hidupin putih panas. Ya, rendernya agak panas. Nanti kita tes aja lah mana-mana yang bagus. Oke, sekarang kita add effect. Wah, ini harus di high. Ini bakal berat nih biasanya nih. Jadi turun aja resolusinya 50. Tapi terserah. Kalau kalian speknya kuat, ya di high aja nggak apa-apa. Ini untuk ngatur reflectionnya. Jadi supaya reflectionnya tuh lebih rapi gitu pantulannya. Kalian harus pakai ini. Nah, dalam juga. Mana yang kena aja lah nih. Nah, atur aja lah. Ini agak berat nih. Kemana bro? Ini mobil hancur kali wah nih. Kayaknya nggak perlu lah.
Apa aja nih? Ini aja yang kena ini. Yang penting dia ini aja sih yang kayak gini-gini aja nih. Kaca sama ini udah habis. Oke, udah masuk. Balik. Kayaknya udah oke. Kita tes dulu ya. Kalau misalnya cocok, kita edit aja lagi. Kalau misalnya udah ya udah habis. habis dia punya tutorial udah selesai berarti. Oke. Ini kita render. Sebenarnya bagusnya di save dulu ya. Store kamera. Kita salah nih dari awal sebenarnya. Bagusnya di store dulu baru di ini. Tuh. Baru di custom style. Salah. Manalah bodoh kan tadi. Mana Sky and Cloud. Kita naikin aja ini. Ulang lagi. Elevation high. Setting lagi, cok. Kacanya yang mau dikena ini penting. Nah, bawah lagi. Yang situ nggak perlu lah, karena nggak nampak kan. Ya ampun. Oke. Kita atur lagi view-nya yang bagus. Oke. Kayak salesnya harus diubah sedikit ya ke kiri ya. Ya Pak, ngobrol ya kok Pak. Tapi pohonnya nanti ketutup nggak ya? Nanti lu semuanya. Takutnya ada yang kena nih. Sini ya taruh dia. Oke, balik. Oke, kita bakal langsung render habis ini. Kita render langsung. Nah, di sini aku belum jelasin ya. Jadi di sini ada beberapa resolusi. Ini ada 1920, 3840, 7680. Dan biasanya orang pakai sih dua ini aja. Gak perlu ini untuk apa juga. Karena jarang dipakai. Biasanya dua ini. Nah, ini karena untuk ngerender ya kita pakai yang ini aja. Kalau ini terlalu kecil ya.
Mana ini cuman buat tutorial ya, ini aja lah cukup. Kita tes. Bam. Ya untuk render sih nggak terlalu lama lah kayak di Vire. Ya teman-temannya juga lah kayak Enscape juga sama ini. Ini kok biru kali ya? Oh kayaknya mungkin karena belum selesai ya. Kita tengok aja. Kalau masih terlalu biru, kita naikkan temperaturnya. Padahal di layar kayaknya putih aja. Sampai sini jadi biru gini. Kayaknya itu tuh apa? Dia punya yang di atas itu apa tuh? Like yang di atas itu tuh si mataharinya ketinggian. Tapi padahal nggak nampak. Salah nih. Ya salah. Kita naikin temperatur ya. Waduh bagus sekali cover-covernya. Siapa sih ini? Haruna Oni namanya. Nah ini terlalu biru ya. Padahal di sini kuning loh, brengsek juga. Ulang. Next picture. Oh. Berarti yang salah tuh aku ngeditnya ininya nih. Dia nggak boleh ngedit dari sini. Ternyata aku ngeditnya di sini nih. Walal malah jadi biru total ya. Mana dia? Ada dia. Nah hidupin aja lah semua, nggak nampak nanti. Nggak nampak juga. Berat iya, nampak nggak? Turunin lah. Nah jadi mana nih? Exposure, color correction. Dia kayaknya. Ya ampun, ketekan lagi. Saturation. Nah ini nih, ada antara dua nih, yang mana ya? Nah dia yang bikinnya agak hangat gitu. Jangan sampai terlalu kuning juga, jelek nanti. Salah tekan lagi. Turunin dulu nih. Nah, segini coba kita tes lagi ya, render. Nah, agak mending lah pada tadi. Nggak juga. Masih biru, bro. Sebenarnya bisa juga sih langsung edit ke Photoshop ini, naikin sedikit aja kan temperaturnya. Tapi kan aku nggak mau kayak gitu. Biar aja dia di apa? Di sini.
Nah, ini hasilnya nih. Boleh lah ya. Apakah masih biru? Oke lah. Masih mending. Coba kita setting dulu di Photoshop. Masih bisa sih diubah ini. Cuman udah cukup lah ya. Karena cuman yang render. Cuman render 1 jam. Capek juga, bro. Oke. Tadi sampai not respon loh. Berarti tadi kurang. Memang sih dia kurang ini aja. Kurang apa? Kurang temperaturnya kurang. So itu dia fotonya tuh kurang hangat. Jadi butuh kehangatan ya kan. Jadi harus sedikit diedit lagi. Walaupun ini sedikit masih kurang juga, tapi nggak apa-apa, udah oke lah. Tapi sebenarnya ada yang kurang nih. Kalau kalian mau lebih bagus lagi bisa kayak gini loh. Apa? Kalian setting lagi. Dia punya ini apa? Dia punya efek Omni namanya. Mana ya? Lupa aku. Di sini atau ini ya? Aku agak lupa nih. Oh nih, lens flare. Jadi ini untuk bikin dia tuh lag-nya lebih bagus lagi dia. Ngerti kan kayak Omni lag gitu. Tapi dia kalau mau ngelihat itu resolusinya harus full. Biar kelihatan gitu. Nah, ini dia punya Omni. Mana ya? Ini ya bener ya. Itu dia. Coba kita naikin lagi lah ya temperaturnya. Oke, kita tes cocok apa enggak. Kalau enggak kita pakai nomor 2 aja. Kalau saya ini lebih bagus. Ya Allah, beban kali ngerender kayak gini. Nah, jadi kalian ngerti kan kenapa nggak bikin tutorial Lumion? Beban, laptop beban, hidup aku beban. Nah. Oke, bam. Agak lelet di sini memang. Nah, itu kan adalah efeknya sedikit. Sebenarnya bisa lebih tajam lagi tuh. Efek like-nya itu. Tapi emang like-nya over ya. Setelah render baru ketahuan. Memang Lumion ini memang dia agak ngerepotin tuh itu aja sih. Yang paling susah menurut aku. Kita pas ngerender udah settingnya udah pas nih. Tapi pas di render baru ketahuan dia hasilnya. Mungkin karena spek ya. Spek tuh nggak bisa nunjukin semuanya gitu. Kayak aku tuh mau nampak semua sebenarnya udah real atau belum ya gitu. Tapi mau nggak mau harus di render juga ujungnya. Baru ketahuan. Ujungnya gini loh, maksud aku tuh gini. Kita kan menggunakan software render yang langsung nampak gitu. Maksudnya itu dia kita ngerendernya di tempat gitu. Maksudnya itu gimana ngejelasinnya ya? Tau kan, ngerti kan kayak Enscape, Lumion tuh kan dia setiap kita setting material tuh kan kita langsung nampak hasilnya gitu kan, hasil rendernya kan. Gunanya itu supaya kita nggak ngerender dulu baru setting, ngerender dulu baru setting. Itu gunanya. Jadi pas revisi kita harus langsung tahu tuh, oh ini hasilnya bakal begini. Itulah gunanya Lumion sama Enscape itu menggunakan settingan render nggak seperti V-Ray. Biar kita tuh nggak bolak-balik settingnya. Cuman kalau kayak gini bolak-balik lagi. Sama aja bolak-balik jadinya. Tapi ya udahlah. Segitulah dapatnya, bro. Capek kita ngulang setting. Ya, ujung-ujungnya Photoshop lagi. Ya, aduh. Inilah repot. Nah, ini dia hasil tadi. Lebih baik lah daripada ini. Tuh. Nah, ini kita bantainya di Photoshop lagi. Aduh, ini di save dulu nih.
timpa aja waknya. Nah. Oke, Photoshop. Inilah mungkin pengetahuan aku tentang Lumion yang bisa aku share. Ya mau gimana lagi ya kan? Sebenarnya penyebabnya yaitu sih, balik lagi. Banyak orang yang nggak pakai software yang gede-gede itu masalahnya itu. Kenapa banyak orang yang nggak bikin tutorial software yang gede-gede ya? Karena ya itu capek. Capeknya bukan apa, kita harus butuh spek yang tinggi gitu. Belum lagi sambil ngerekod kan. Sambil ngerekod tuh software banyak hidup loh. Ini aku hidup 3 nih langsung nih. Software record, Lumion, Photoshop. Ya, tiga-tiganya aku hidupin kan. Ini juga bikin berat nih si software recordnya. Ini breaknya antara terlalu over atau apa nih? Terlalu over ya kayaknya. Nah, bisa juga gue di setting di sini. Ini nggak perlu di setting jadinya. Nah, buang aja sedikit ini. Kita nggak perlu soalnya. Nah, udah kalian setting, kalian edit. Coba kita tes pakai kamera RAW bagus apa enggak. Kalau bagus ya kita pakai, kalau enggak ya udahlah, mau gimana lagi. Ada juga sih orang yang suka pakai ini, tapi aku kurang ya. Kurang suka, entah kenapa. Operator clarity-nya kalau aku gedein habis. Memang kalau kita hidupin clarity nanti dia apa ya, si warna yang lain tuh kena. Nah, dia bakal buram gitu. Ya aku nggak pernah pakai ini, aku pakainya order high pass aja. Jadi ini blacknya ngaruh. Oh, ini buat apa, memperbaiki ini nih ya. Blacknya kalau mau lebih terang bisa disetting di sini. Honey white-nya. Ini shadownya. Oh, kalau misalnya dia nggak nampak sama dia, jangan terlalu tinggi. Aku jarang kali lah ngedit dari sini. Ini ada temperatur. Nah, di sini bisa diedit di sini juga. Tanpa harus di Lumion bisa sih di sini. Oke, boom. Nah, dia lebih hangat fotonya. Kenapa aku masuk sana tuh karena supaya dia lebih hangat aja. Nah, kalau untuk mempertajam aku nggak pakai clarity, aku pakai ini aja. Jadi kalau pakai clarity dia bakal ngubah warna asli ininya. Kalau ini kan nggak. Kalau ini dia mempertajam aja deh, akan tajam kan. Nah, kalau masih kurang, kalian naikin aja nih. Ini kurang nih kan. Si apanya? Tuh, Ctrl J tuh harus bikin duplikat. Filter, order high pass, kan bikinnya 20, 50 pun boleh. 20, boom. Dia makin tebal kan. Soft light, up. Ketebalan juga jelek coy. Turunin aja. Lebih tajam kan. Oh, beda kayak tadi. Kalau mau lebih tajam lagi bisa kalian naikkan aja nih. Nah, jadi kalau pakai clarity kan warnanya berubah tuh. Kayak warna ungu ini dia bakal berubah. Jadi aku tuh nggak pernah pakai itu karena itu aku nggak mau kayak gitu kan. Jadi aku mending setting dari sini. Nah, padat kan. Nah, kita save. Gitulah bro. Selesai juga rupanya. Jadi juga aku bikin tutorial Lumion ya. Padahal dari dulu mau bikin satu aja lah minimal kan.
Akhirnya jadi juga. Oke, sepertinya cukup ya hari ini untuk ngerender ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Wadaw juga lah tuh. Udah mantap. Jadi itulah sebagian dari pengetahuan aku untuk Lumion. Kalian bisa coba aja install, import komponennya, langsung ikutin aja step-step yang aku kasih tahu ke kalian. Kalau misalnya kalian mau ngelakuin hal lebih di sini, sebaiknya ya menurut aku ya modelingnya diperbaiki dulu, lebih bagus lagi. Nah, ini menurut aku sih modelingnya masih kurang lah, karena ini terlalu simple. Karena iyalah orang file gratis. Ini filenya aku bikin sendiri loh nih. Ini rumahnya aku bikin sendiri. Memang ada projectnya kemarin, project bikin sendiri lah. Jadi aku bikin ininya nih. Yang sebelah ini nih aku ngambil ini, terus aku tempel. Jadi penjelasan buat kalian. Kalau kalian malas bikin rumah sebelahnya, tetangganya itu, rumah tetangga itu ngaruh loh sama hasil render loh. Jadi kalian tambahin aja, terus kalian bikin aja pagar-pagar ini. Nah, kalau kalian malas juga, kalian copy aja nih, kan aku ngasih filenya ke kalian nih. Kalian ambil aja nih, tembok-tembok ini kalian ambil, rumah-rumah ini kalian ambil. Nah, ini yang agak susah nih ngambil ini, Honda Jazz. Nah, ini free nih aku dapat. Kalian ambil aja nanti nih buat kalian kan. Nah, jadi yang repot itu. Nah, jadi kenapa aku jarang pakai Lumion? Maksudnya itu nge-share ke kalian Lumion maksudnya. Kalau kerja ya masih sering lah pakai. Kalau misalnya urgent kan eksterior. Tapi kalau tutorial aku tuh malas, berat bro, capek. Aku berapa kali skip tuh tadi videonya itu. Itu aku post berapa kali karena emang berat. Nah, itulah alasannya. Kalau pakai Lumion 6 hasilnya kurang real, kurang bagus. Jadi emang harus pakai Lumion 8, minimal tuh Lumion 8. Kalau aku bilang minimal, kalau mau bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian memang mau jualan doang, maksudnya itu jualan ya nggak ada salah sih, orang jualan tuh nggak ada masalah. Memang sebenarnya yang penting desain itu laku yang penting. Yang penting nggak bisa jualan, itu dia intinya. Tapi kalau kalian mau bagus aja nih, mau bagus. Nah, jadi kalian harus naik step selanjutnya, nambah spek kalian, spek mesin tempur kalian tuh harus ditambah. Karena Lumion ini memang butuh spek kuat, speknya yang tinggi. Jadi itulah alasannya kalau kalian mau tahu. Walaupun sebenarnya aku banyak sih hasil render Lumion tuh banyak. Jadi ya mau gimana lagi, ini aja lah yang bisa aku share ke kalian. Intinya sih dari semua tutorial yang aku bikin, mau kayak manapun hebatnya kalian ngerender, mau sebagus apapun kalian ngerender, kalau modeling kalian jelek, modeling kalian nih 3D kalian ini udah jelek, nggak akan pernah bagus lah render kalian. Tetap harus diedit, kalian tetap harus ngerti gitu. Ini modeling itu harus kayak mana yang bagus, komponen apa yang diambil. Ini aku nggak sembarangan yang ngambil pohon-pohon di sini, itu nggak sembarangan. Ini kayak pemilihan warna ini nggak sembarangan, aku udah ngerti gitu. Apabila ada satu modeling, itu pasti harus ada warna yang menonjol. Itu aku harus ngerti. Nah, contoh kalau kalian di dalam misalnya interior, kalian minimal harus ada warna hijau, ungu, merah, itu harus ada variasi warna. Nah, kalau misalnya perhatiin lah desain ini, kalian bakal terpatok antara 3 warna aja di kepala kalian. Pasti kalian ngerasain warna ungu, hijau, sama merah nih lampu ini. Nah, itu memang kayak begitu memang sistemnya. Render yang bagus itu ya modelingnya harus bagus dulu. Kalau misalnya modelingnya nggak bagus, ya percuma, nggak akan ada cerita lah. Makanya banyak tuh orang kalian pernah perhatiin nggak sih orang-orang yang dia nge-share nih 3D doang aja, waktu dia share tuh dia ekspor aja jadi JPEG kan hasil desainnya dia bagus ya, karena emang modelingnya udah bagus. Jadi sebenarnya ngerender itu sebenarnya menurut aku sih hampir-hampir sama aja sih, mau apa aja software. Yang masalah tuh cuma 2 aja, masalahnya kalian nggak bisa modeling satu, kalian nggak ngerti modeling juga sama.
Yang kedua apa? Spek kalian ngaruh. Spek kalian tuh ngaruh. Itulah intinya. Buat kalian, buat para pemula, bagusnya belajar modeling dulu. Cari tahu bagaimana cara menggunakan komponen. Apa aja komponen yang bagus. Mungkin next tutorial selanjutnya aku bakal bikin dua lagi ya. Jadi satu kita bikin mungkin boot ya. Boot kayak boot juice gitu. Aku ada sih materi buat boot juice. Yang kedua ada materi kita bikin bagaimana cara membuat hasil render kita tuh real. Mau apapun softwarenya sama stepnya, jadi sama. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Nah, itu kenapa bisa real, kenapa bisa nggak real. Kalau dulu kan aku pernah juga sih nge-share itu, cuman masih belum terlalu detail ya. Oke, sekian ini aja mungkin tutorial dari aku yang bisa aku share hari ini. Ya kalau ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, support terus channel ini.